Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Syarah Rukun Iman, Syarah Rinci Rukun Iman. Kita sampai pada halaman 111 ya, tentang al-ilhad fi tauhid rububiyah, tentang penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Kita ingatkan kembali para ulama untuk memudahkan belajar tauhid. Mereka menjelaskan tauhid ada 3 model. Yang pertama tauhid ar-rububiyah. Maksudnya apa? Meyakini bahwasanya Allah Esa, yang menciptakan hanya Allah, yang mengatur alam semesta hanya Allah, yang menguasai alam semesta hanya Allah, yang menghidupkan hanya Allah, yang mematikan hanya Allah, yang memberi rezeki hanya Allah. Semua yang terkait dengan pengaturan alam semesta hanya Allah yang melakukannya. Itu namanya tauhid ar-rububiyah. Tauhid al-uluhiyah yaitu hanya Allah yang kita ibadahi. Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Kita tidak beribadah kepada malaikat, tidak beribadah kepada jin, tidak beribadah kepada nabi, tidak beribadah kepada wali, tidak apalagi beribadah kepada batu dan pohon. Itu namanya tauhid al-uluhiyah, mengesahkan Allah dalam peribadatan, hanya Allah yang berhak untuk disembah. Yang ketiga, tauhid al-asma wa sifat, yaitu meyakini bahwasanya sifat-sifat Allah yang maha tinggi, tidak ada sifat-sifat yang menyamai sifat Allah. Allah maha berilmu, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Makhluk mungkin punya ilmu, mungkin mendengar, mungkin melihat, tapi seluruh sifat-sifat tersebut penuh dengan keterbatasan. Itulah yang disebut dengan tauhid al-asma wa sifat. Nah, tauhid ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dan dijauhkan dari segala penyimpangan-penyimpangan. Kita sudah membahas panjang lebar tentang tauhid ar-rububiyah, tentang dalil-dalilnya, tentang dalil keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang penyimpangan-penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Saya ulangi, tauhid rububiyah adalah meyakini Allah Maha Esa dalam menciptakan, dalam mengatur alam semesta, dalam memiliki alam semesta, dalam menghidupkan, mematikan, memberi rizki, dan hal-hal yang terkait dengan pengaturan alam semesta hanya Allah semata yang melakukannya. Nah, penyimpangan-penyimpangan dalam tauhid rububiyah yaitu keyakinan-keyakinan yang keliru yang mencoreng kemurnian akidah tauhid rububiyah, dan kita bisa bagi 2 penyimpangan tersebut ya. Perhatikan penyimpangan dalam atau terkait dengan tauhid rububiyah. Bisa klasifikasikan menjadi 2. Yang pertama adalah nawaqid, pembatal ya. Nawaqid ya. An-nawaqid tauhid rububiyah. Pembatal. Pembatal-pembatal maksudnya apa? Kalau orang melakukan pembatal-pembatal ini maka dia keluar dari Islam karena tauhidnya batal. Pembatal-pembatal tauhid ar-rububiyah. Yang kedua kita sebut dengan nawaqis ya. Nawaqis tauhid rububiyah. Dia tidak membatal tapi mengurangi atau mencoreng. Mengurangi atau mencoreng tauhid rububiyah. Kemurnian tauhid ar-rububiyah. Bedanya di antara kedua ini, kalau ini menyebabkan seorang keluar dari Islam. Menyebabkan keluar dari Islam. Ini maksudnya syirik akbar atau yang mengeluarkan orang dari Islam. Yang ini tidak. Ini tidak sampai keluar dari Islam. Tapi hanya syirik kecil, tapi
hanya syirik kecil. Bukan dia tapi bukan hanya sih dia syirik kecil, dia tapi syirik kecil. Syirik kecil beda dengan syirik besar. Kalau syirik kecil dia mencoreng kemurnian tauhid tetapi tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Inilah penyimpangan terkait dengan tauhid rububiyah. Kita bisa klasifikasikan menjadi dua kelompok, dua model. Dan insyaallah pada kesempatan yang pertama kita akan bahas tentang yang klasifikasi pertama tentang nawaqid tauhid rububiyah, pembatal-pembatal tauhid rububiyah. Lihat halaman 111, ibu-ibu kalau punya buku ya. Halaman 111 jilid 1. Adapun batal-batal rububiyah ada 9 ya, ada 9. Ini ada sekitar 9. Sekitar 9 pembatal ya. Demikian juga pengurang juga sekitar 9 ya. Kita akan bahas satu persatu insyaallah, nanti kita lihat berapa jumlahnya ya. Ini juga ada sekitar ya, ini juga sekitar 9. Kurang lebih ya, mungkin ada yang lebih ada yang kurang. Tapi kita akan bahas yang pertama, apa sih penyimpangan yang terkait dengan tauhid rububiyah yang membatalkan iman seseorang. Yang pertama adalah ateisme, yaitu merasa Tuhan tidak ada. Ini jelas kalau merasa Tuhan tidak ada, tauhid rububiyahnya enggak ada. Dia menyangka bahwasanya alam semesta terjadi dengan sendirinya. Ya, dan ada model-model tauhid ateis nanti akan kita jelaskan. Ada yang mengatakan Tuhan tidak ada sejak asalnya. Ada yang mengatakan Tuhan ada, bikin alam kemudian Tuhannya berhenti. Seperti orang bikin jam, jamnya jalan dia tinggalkan jamnya tersebut. Ya, sehingga dia tidak perlu ngurusin lagi. Ini juga di antara bentuk ateis, yaitu meyakini bahwasanya Tuhan tidak punya urusan dengan alam semesta. Dan bentuk-bentuk ateis ini nanti akan kita jelaskan pada pembahasan khusus mudah-mudahan setelah ini ya. Tapi yang kedua yang menjadikan tauhid rububiyah seorang terbatalkan ya ini meyakini bahwasanya Tuhan itu berbilang. Tuhan berbilang. Ini sudah ya. Saya buka halaman berikutnya. Sudah ini? Ibu bukan catat di buku kan? Masya Allah. Baik. Kita bahas yang kedua tentang Tuhan berbilang ya. Pembatal kedua. Tuhan berbilang. Berarti berbilangnya Tuhan. Kita tahu bahwasanya Tuhan Maha Esa, Qul huwallahu ahad ya. Allah Maha Esa. Nabi SAW juga bersabda, Innallaha witrun yuhibbul witr. Sungguhnya Allah itu ganjil, yaitu Allah satu. Ya Allah tidak butuh mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak punya anak, Allah tidak punya istri dan Allah tidak punya teman, ya. Allah sendirian dalam mencipta, dalam mengatur alam semesta. Di sana ada keyakinan yang meyakini bahwasanya Tuhan berbilang, kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama namanya dualisme, yaitu Tuhan ada dua. Yang kedua namanya trinitas, Tuhan ada tiga. Adapun yang dualisme, di sini ada beberapa kelompok seperti Sunawiyah, Majusi dan Al-Manawiyah. Yang intinya ketiga kelompok ini, Sunawiyah meyakini Tuhan ada dua, Al-Majusi juga meyakini Tuhan ada dua, Al-Manawiyah juga meyakini Tuhan ada dua. Ya, saya bacakan. Sunawiyah yaitu meyakini bahwa cahaya dan kegelapan adalah dua perkara yang azali. Namun meskipun mereka menganggap cahaya dan kegelapan sama-sama azali, akan tetapi tetap keduanya berbeda dalam banyak hal. Dalam zat, tabiat, perbuatan, jenis, tempat, lokasi tinggalnya dan lainnya. Jadi Sunawiyah meyakini Tuhan ada dua, Tuhan cahaya sama Tuhan apa? Kegelapan. Tuhan cahaya dan kegelapan. Majusi mirip, meyakini bahwasanya di alam semesta ini ada dua kekuatan. Cahaya, api, yaitu pencipta kebaikan, dan kegelapan, pencipta keburukan. Ya. Hanya saja dia mengatakan bahwasanya cahaya qadim,
Qadim itu maksudnya azali, adapun kegelapan hadis, tidak azali. Tapi intinya dua ini punya pengaruh dalam pengaturan alam semesta. Satu pencipta kebaikan, satu pencipta keburukan, ya. Al-Manawiyah yaitu pengikut Mani bin Fatak, dia mengatakan alam ini tercipta dari dua zat yang azali. Akan tapi mereka berpendapat bahwa keduanya berbeda dari sisi jiwa, bentuk, perbuatan dan pengaturan. Ya. Hanya saja kalau Al-Manawiyah tidak mengatakan Tuhan terang dan Tuhan gelap. Dia bilang pokoknya alam semesta terdiri atas dua pencipta. Tidak ditentukan gelap maupun terang. Ini semua disebut dengan dualisme. Yang meyakini bahwasanya pengatur alam semesta ini ada dua. Namun kalau kita perhatikan seperti yang saya bacakan tadi, semuanya tidak meyakini dua Tuhan yang sama persis, tidak ada. Tidak ada di alam semesta ini seorang musyrik yang meyakini ada dua Tuhan yang sama persis. Contoh Majusi meyakini Tuhan terang, api dan Tuhan apa? Gelap. Tapi menurut dia mana yang lebih jago? Tuhan apa? Tuhan terang. Tetap dia meyakini Tuhan terang yang lebih apa? Jago. Dia tidak meyakini Tuhan itu sama. Dan inilah fitrah seluruh manusia. Meskipun mereka dalam kesyirikan, mereka pasti meyakini ada satu yang lebih hebat daripada yang lainnya. Bahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung, ternyata mereka, para pembuat patung tersebut juga bermacam-macam. Ada patung besar, ada patung yang kecil. Sehingga meskipun mereka menyembah banyak berhala, tetap mereka menyangka satu yang lebih hebat daripada yang lainnya. Sebagaimana yang diyakini oleh dualisme. Tapi adapun Trinitas maka yang masyhur adalah Nasara sama Hindu, ya. Secara sejarah Hindu lebih dahulu tentunya, lebih dahulu baru Nasara. Makanya ada risalah ilmiah yang menjelaskan tentang pengaruh Hinduisme kepada Nasara dari sisi banyak hal, di antaranya dari sisi Trinitas. Dari sisi Trinitas, ya. Hindu meyakini bahwasanya ada Tuhan Brahmana, Tuhan Wisnu dan Tuhan Siwa, ya. Brahmana pencipta, Tuhan Wisnu adalah pemelihara dan Tuhan Siwa adalah Tuhan atau dewa perusak. Yang tiga dewa ini berkolaborasi, bekerja sama untuk mengatur alam semesta. Ada yang bagian penciptaan, ada yang bagian pengaturan, ada yang bagian apa? Penghancuran, perusak, ya. Wah, bagaimana? Ya, intinya ada tiga, ya. Ya, tentunya kalau bagi kita Tuhan itu harus multiple function, ya, bukan fungsinya cuma satu aja, cuma bisa cipta doang, enggak bisa matiin. Satunya bisa matiin doang, enggak bisa melihara. Satunya bisa melihara doang, enggak bisa menciptakan. Ya, tentunya Tuhan harus maha sempurna. Adapun ketika ada Tuhan mencipta, Tuhan pemelihara, maka ini menunjukkan kesyirikan dalam ajaran Islam. Ajaran Islam Tuhan Maha Esa. Dia adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad, ya Allah, suatu zat yang tidak butuh kepada yang lainnya. Adapun ketiga dewa ini dia harus membutuhkan yang lainnya. Ya, ini tidak pas dalam filosofi Islam karena bagi kita Tuhan harus Maha Esa. Demikian juga Nasara ketika meyakini ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus, sama Tuhan juga ada tiga, ya, ada tiga. Meskipun mereka berusaha untuk mengatakan tiga tersebut sama dengan satu. Perhatikan, usaha mereka untuk menyatakan Trinitas tiga sama dengan satu, sebenarnya itu ada fitrah mereka yang masih jalan. Bahwasanya Tuhan itu harus satu secara logis, nggak mungkin Tuhan itu dua atau tiga. Nggak mungkin Tuhan itu dua atau tiga. Sehingga mereka berusaha untuk menjelaskan tiga sama dengan satu, meskipun cara mereka menjelaskan pun sulit untuk dipahami. Ya, sulit untuk dipahami. Oleh karenanya, misalnya ketika ditanya kalau tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga, Allah sama dengan Isa, Isa sama dengan Ruhul Kudus. Padahal kita Ruhul Kudus bukan Isa, Ruhul Kudus bukan Allah. Tapi bagaimana dikatakan satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu? Ya, Allah sama dengan Isa. Apakah Allah sama dengan Ruhul Kudus? Apakah Ruhul Kudus sama dengan Isa? Mereka sulit untuk menjelaskan. Ketika kita lebih merampingkan lagi, maksudnya antara Allah dengan Nabi Isa, dan ini saya sering sampaikan, pertanyaan yang membuat banyak orang Nasrani masuk Islam di Arab Saudi, karena saya ketemu dengan dai-dai dari Filipina, mereka mendakwahi warga Filipina yang kerja di Arab Saudi. Di antaranya dia bilang, saya selalu tanya sama mereka, Tuhan Allah sama Tuhan Anak. Ketika Yesus alaihissalam
meninggal dunia, saya tanya sama mereka, apakah Allah ikut meninggal? Tuhan nih kan, Tuhan. Kalau satu adalah satu kesatuan, pertanyaan, apakah ketika Yesus meninggal? Yesus meninggal atau tidak? Kalau mereka kata mereka Yesus meninggal kemudian bangkit lagi. Nah, ketika Yesus meninggal, apakah Allah ikut meninggal? Mereka bingung jawabnya. Kalau mereka bilang Allah ikut meninggal, selesai Tuhan apa? Tuhan meninggal. Siapa yang mau hidupkan dia lagi? Kalau mereka bilang Allah tidak meninggal, berarti Allah bukan Isa. Selesai. Ini dia ingin menjelaskan bahwasanya dua bukan sama dengan satu, apalagi tiga sama dengan satu. Pertanyaan ini membuat mereka banyak berpikir dan mereka akhirnya masuk karena sulit untuk menjelaskan gimana. Karena mereka meyakini di antara kehebatan Yesus artinya meninggal dan hidup lagi, hidup kembali. Artinya hari kebangkitan. Nah, ketika dia meninggal, apakah Allah ikut meninggal? Itu pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab dan banyak yang masuk Islam gara-gara hal tersebut. Demikian juga ketika Nabi Isa disalib kemudian dia berteriak, ya Ilya ila lima syabaktani, ya Bapak kenapa kau tinggalkan aku? Ini berarti ada dua zat yang berbeda. Di mana yang satu meninggalkan berkata kenapa kau tinggalkan aku? Tentu yang meninggalkan berbeda dengan yang ditinggalkan. Ketika mereka memaksa mengatakan yang ditinggalkan dan meninggalkan sama saja, ini sulit untuk masuk apa? Logika, ya. Tapi ya ini intinya kalau dalam Islam Tuhan harus Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Taib. Kemudian pembatal ketiga yaitu bahwasanya ada Tuhan selain Allah, ya. Ada Tuhan selain Allah. Maksudnya ini seperti pengakuan Fir'aun dan Namrud. Fir'aun dan Namrud. Contohnya Fir'aun mengaku sebagai Tuhan dan Namrud. Tapi sebenarnya ini hanyalah kesombongan yang buat mereka mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Ya. Yang paling tahu Fir'aun bukan Tuhan, dia sendiri. Dia lebih tahu. Buktinya apa? Dia sakit, dia tahu dia lapar, dia tahu dia bukan Tuhan. Cuma dia membodohi kaumnya. Ya, fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu. Dia membodoh-bodohi kaumnya dan kaumnya pun ikut sama dia. Ya. Alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Afala tubsirun? Wahai kaumku, tidakkah kau lihat bahwa bagaimana kerajaan Mesir adalah milikku dan sungai-sungai mengalir di bawahku. Aku ini Tuhan, Tuhan kalian. Jelas dia bukan Tuhan, ya. Dia lapar, dia sakit, ya. Disebutkan dia mulai mengaku sebagai Tuhan ketika Allah berikan dia umur panjang. Dia diberi umur panjang sehingga dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Demikian juga Namrud. Namrud juga mengaku sebagai Tuhan, ya. Sebagaimana dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Namrud, ya. Di mana Allah berfirman, ya, dalam lihat halaman 115. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Apa kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, tentang Allah? Kenapa? Karena Allah telah berikan dia kekuasaan. Jadi kekuasaan buat dia mengaku sebagai Tuhan. Dia memiliki kekuasaan yang lama yang tidak runtuh-runtuh kerajaannya. Sehingga dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Apa yang dia inginkan terkabulkan. Segala keputusannya, perkataan itu yang dijalankan. Sehingga dia lupa diri dan dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Tidak mati-mati. Saya Tuhan ini. Akhirnya Ibrahim alaihissalam mendebat dia dengan mengatakan, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Dengan sombongnya Namrud berkata, Qala ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Baik, bagaimana cara menghidupkan dan mematikan? Maka dia tampilkan dua orang yang divonis mati dari penjara. Dia bilang, yang satu saya bebaskan berarti saya hidupkan. Yang satu saya tetap bunuh berarti saya matikan. Padahal bukan itu maksud Ibrahim. Maksud Ibrahim alaihissalam namanya Tuhan itu yang sudah mati dihidupkan kembali. Ya, bukan divonis mati kemudian dibebaskan. Ini namanya Namrud Tuhan Bahlul, ya. Makanya ini kayaknya nggak nyambung nih. Ibrahim debat sama dia, ini nggak nyambung ini, atau ngeles, ya. Tuhanku bisa menghidupkan mematikan. Kata dia, saya juga bisa. Gimana menghidupkan mematikan? Nih dua orang. Saya vonis mati, yang satu saya bebaskan berarti saya hidupkan, yang satu saya tetap bunuh berarti saya matikan. Bukan gitu mas, tapi ya susah. Ini Tuhan nggak paham, ya. Makanya akhirnya Ibrahim membuat dalil yang lebih lain. Kata Ibrahim,
Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti bidal maghrib. Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, kalau kau memang Tuhan, rubahlah aturan alam, terbitkan dari barat. Fabuhita alladzi kafar, maka dia terdiam ya. Dia terdiam. Dia enggak berani bilang saya bisa, karena kalau dia bilang nekat bilang bisa, dia diketawain sama rakyatnya. Makanya dia pun terdiam ketika itu. Intinya ini hanyalah kesombongan. Fir'aun pun tahu bahwasanya dia bukan Tuhan. Makanya Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Sungguhnya Fir'aun dan pengikutnya mengingkari ayat-ayat Nabi Musa alaihissalam, wastaiqanatha anfusuhum, padahal jiwa mereka meyakini bahwasanya itu benar. Fir'aun tahu bahwasanya Nabi Musa di atas kebenaran. Makanya Nabi Musa pernah berkata, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Wahai Fir'aun, sungguh kau telah tahu, kata Nabi Musa, sungguh kau telah tahu, tidak ada yang menurunkan semua mukjizat ini kecuali penguasa langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya sombong aja yang buat dia tidak mau mengaku ya. Taib, di antara pembatal tauhid rububiyah yang keempat, zaman sekarang masih ada yang ngaku sebagai Tuhan enggak? Masih? Masa sih? Kayaknya enggak ada dah. Hah? Kalau yang ngaku sebagai Nabi Isa turun ada, ngaku sebagai Imam Mahdi ada ya. Yang belum ada tuh ngaku sebagai Dajjal belum ada sampai sekarang. Sama ngaku sebagai Tuhan juga sudah enggak ada, saya rasa enggak ada lah. Oh, konyol ngaku sebagai apa? Tuhan ya. Tapi pembatal keempat mengatakan alam azali. Apa yang dimaksud dengan azali? Azali itu adalah ada tanpa didahului dengan ketiadaan. Jadi semua makhluk bermula dari tiada menjadi apa? Menjadi ada. Dalam hadis kata Nabi SAW, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian, kemudian tidak ada sesuatu pun selain Allah, kemudian Allah menciptakan. Allah pun menciptakan. Maka Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in ahmul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa ada yang menciptakan? Pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan adalah azali. Dia tidak dimulai dengan ketiadaan ya. Dia sudah ada dari sananya ya. Itu namanya azali. Selain Allah semuanya makhluk, dari tidak ada menjadi apa? Menjadi ada. Saya ulangi, yang azali kata orang Allah sudah ada sebelum kata ada itu ada. Maksudnya itu istilah saja. Tapi intinya Allah itu ada tanpa didahului dengan ketiadaan. Karena dia Tuhan. Karena dia Tuhan. Dan ini akan kita bahas lebih panjang lebar ketika kita bahas ateis dan syubhat-syubhatnya. Tapi intinya ini kita bahas secara singkat saja. Allah itu azali. Selain Allah semuanya adalah hadis. Dari tidak ada menjadi apa? Menjadi ada. Nah, ada sebagian orang meyakini bahwasanya alam semesta itu qadim bersama dengan keazalian Allah, sama qadimnya Allah. Dan ini asal muasal adalah pendapat para falasifah. Baik Aristoteles maupun sebelumnya Plato, Aristoteles, kemudian Plotinus ya. Ini di antara tiga tokoh filsafat Yunani yang memberi pengaruh terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam pemikiran filsafat Islami. Saya punya tulisan khusus tentang masalah ini. Intinya mereka ini para filsuf Yunani berpendapat makhluk itu berada bersama dengan keberadaan Allah. Bukan Allah dulu baru makhluk. Kok bisa demikian? Waduh, ini saya kalau sampaikan nanti antum kena syubhat ya. Jadi pokoknya begitu. Pokoknya apa? Ini kekufuran. Sehingga sebagian filsuf Islami terpengaruh berpendapat demikian. Contohnya seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina berpendapat alam itu azali sebagaimana Allah itu azali. Farabi pun demikian. Kenapa bisa demikian? Mereka terpengaruh. Ini ada syubhat khusus, pembahasannya khusus panjang lebar. Tapi saya tidak ingin sampaikan di sini karena kalau saya sampaikan syubhat nanti jawabannya antum enggak paham, repot ya. Tapi intinya ini pemikiran yang benar-benar menyimpang. Kenapa? Karena kalau alam bersama Allah berarti Allah bukan pencipta. Dia sudah ada. Kalau pencipta itu kan dari suatu tidak ada kemudian menjadi apa? Ada. Kalau mereka mengatakan alam semesta ini keberadaannya azali bersama Allah, bukan Allah dulu baru alam, berarti Allah fungsinya bukan sebagai apa? Pencipta. Dan itu benar-benar perkataan Aristoteles, Plato dan Plotinus. Kemudian akhirnya mempengaruhi sebagian filsuf-filsuf Islami seperti
Ibnu Sina. Oleh karena Ibnu Sina dikafirkan oleh Al-Ghazali gara-garanya tiga hal, di antaranya gara-gara ini. Karena Ibnu Sina berpendapat bahwasanya alam itu qadim, azali seperti Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dia mengatakan bahwasanya Allah hanya mengetahui secara global, tidak detail. Yang ketiga dia mengatakan hari kiamat yang dibangkitkan hanyalah ruh bukan jasad. Tiga perkara ini menjadikan Al-Ghazali mengkafirkan siapa? Ibnu Sina. Karena tiga pemikiran semuanya kekufuran. Meyakini alam itu azali, ya berarti Allah. Kalau azali sama-sama Allah ada, berarti siapa yang menciptakan, siapa yang diciptakan? Berarti rububiyah Allah hilang. Rububiyah itu kan mencipta. Ketika bersamaan dengan Tuhan, terus Tuhan ini fungsinya apa? Dia sama-sama berada sama Tuhan. Kalau mencipta itu kan dari tidak ada menjadi ada. Berarti rububiyah Allah hilang. Kemudian dia mengatakan juga Allah hanya mengetahui secara global. Tidak detail. Ini pun ada syubhatnya tersendiri dan pembahasannya. Yang ketiga dia mengatakan tidak logis. Dalam bukunya Risalah Al-Atuhaiyah, nanti akan kita bahas. Dia mengatakan bahwa tidak logis manusia dibangkitkan dengan jasadnya. Tidak logis. Terus bagaimana? Yang dibangkitkan hanya ruhnya. Sama seperti orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa bangkitkan lagi tulang belulang sudah jadi tanah, bisa di manusia lagi? Enggak logis. Nah, ketidaklogisannya orang-orang Quraisy ini juga masuk ke benaknya Ibnu Sina. Sehingga dia tulis suatu judul sendiri Risalah At-Tuhayyah, dia mengatakan bahwasanya yang dibangkitkan hanyalah ruh. Adapun dalil-dalil dalam Al-Qur'an bahwasanya jasad dibangkitkan ini hanya kiasan. Hanya majaz, bukan apa? Bukan hakiki. Gara-gara ini dia dikafirkan oleh Al-Ghazali. Meskipun akhirnya Ghazali dibantah oleh Ibnu Rushd seakan-akan mulai membela Ibnu Sina. Ini bahasanya panjang. Tapi intinya ini adalah kekufuran. Siapa yang meyakini alam azali bersama dengan Allah maka dia keluar dari Islam. Kemudian yang kelima, pembatal kelima, yaitu adanya yang mengatur sebagian alam semesta selain Allah. Ada pengatur selain Allah. Ini sama. Ada pengatur selain Allah. Dan ini bahaya masalah ini ya. Mereka punya syubhat dan ini banyak terjadi di sebagian kaum muslimin. Mereka meyakini ada pengatur selain Allah. Tapi mereka katakan pengatur tersebut makhluk. Hanya saja telah diizinkan oleh Allah untuk mengatur. Diberi hak otonomi untuk mengatur sebagian daerah. Contoh keyakinan sebagian kaum muslimin yang meyakini Nyi Roro Kidul pengatur apa? Pantai Selatan. Ini syirik dalam tauhid apa? Rububiyah. Adapun kalau mereka menyembelih kerbau untuk Nyi Roro Kidul itu tauhid uluhiyah, syirik dalam tauhid uluhiyah. Tapi keyakinan dia bahwasanya Nyi Roro Kidul yang ngatur kalau kita enggak kasih misalnya sesajen maka dia akan makan. Jadi seakan-akan laut ini dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Ini syirik dalam tauhid rububiyah. Allah tidak pernah memberikan hak otonomi kepada sebagian makhluknya untuk mengatur sebagian alam semesta. Enggak ada. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Angin yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat gunung juga yang perintah siapa? Allah. Tidak bisa dia jalankan seenaknya. Malaikat maut emang mencabut nyawa seenak-enaknya? Enggak bisa. Dia menyabut nyawa tapi yang menyuruh siapa? Allah. Tidak ada. Jadi kalau kita berlindung kepada Allah, bukan berlindung kepada malaikat maut. Wah malaikat maut, jangan cabut nyawaku malaikat maut. Utang belum lunas malaikat maut. Enggak bisa. Minta panjang umur, minta kepada Allah. Ya Allah, panjangkanlah umurku dalam keberkahan. Enggak ada masalah. Allah barik fi umri. Baik, ini contoh. Contoh lagi misalnya meyakini ada gunung dikuasai oleh sebagian penunggu. Ya, itu sudah macam-macam seperti meyakini gunung ini kalau kita tidak kasih sajen maka gunungnya akan meletus macam-macam. Ini enggak benar. Ini semua adalah tauhid syirik, meyakini ada pengatur selain apa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara tokoh-tokoh sufi atau orang-orang sufi ya yang terjerumus dalam ini contoh seperti keyakinan sebagian tarekat yang meyakini bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala telah diberi kun oleh Allah. Sehingga kalau dia bilang kun fayakun. Ini contoh syirik dalam tauhid rububiyah. Gimana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, dia orang alim ya. Kemudian dikasih kun sama Allah. Enggak, Nabi Muhammad SAW tidak pernah dikasih kun. Nabi Muhammad pernah kun fayakun? Enggak bisa. Kalau Rasulullah SAW diberi kun fayakun ketika perang Badar, Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Jahal, jadilah kau lalat." Jadi lalat tinggal selesai. Tapi enggak bisa, enggak ada. Enggak ada kun fayakun dimiliki oleh Nabi. Nabi SAW menjalani segala sesuatu dengan sebab. Rasulullah SAW mau hijrah, sembunyi di goa, kemudian naik onta lewat jalan yang sulit.
Enggak ada kun fayakun. Jadi kapan meyakini wali sudah memiliki kun fayakun, meskipun dengan syubhat sudah diizinkan oleh Tuhan, kita bilang tidak benar. Kalau Tuhan izinkan kita percaya, tapi mana izin tersebut? Mana izin tersebut? Kemudian sebagian Sufiyah meyakini ada namanya seperti wali kutub. Nah, ini juga sebagian mereka berlebihan. Mereka wali kutub, kata mereka pengatur alam semesta dipegang oleh wali kutub. Ini pembahasan saya pernah bahas dalam masalah Sufiyah dalam pembahasan tersendiri. Sebagian mereka mengatakan di bawah wali kutub adalah namanya wali abdal. Ini juga khilaf tentang makna dari wali abdal. Sebagian mereka berlebihan. Mereka mengatakan dengan ada wali ini maka Allah menjaga kampung sini karena dengan adanya dia penjaga. Allah tidak pernah tugaskan engkau sebagai penjaga Jakarta, enggak ada. Enggak ada. Ini wali ditugaskan ngatur Jakarta, wali ditugaskan untuk ngatur Kalimantan, enggak ada. Keyakinan bosnya wali ini mengatur itu syirik akbar. Paham? Karena tidak ada yang mengatur kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, kita Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad ngatur apa? Nabi Muhammad ngatur apa? Enggak ada ngatur apa-apa. Itu manusia termulia di alam semesta. Enggak ada, semua yang ngatur adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada angin kencang, Rasulullah suruh ngajar, berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau kebaikan angin. Kebaikan ditugaskan, angin ditiupkan. Bukan Rasulullah ngatur kemudian angin. Itu film kartun namanya. Enggak ada. Enggak ada. Oleh karenanya keyakinan seperti itu merupakan apa? Kesyirikan. Meyakini ada sebagian makhluk yang telah diberi izin oleh Allah untuk mengatur secara otonomi sebagian daerah tertentu, sebagian wilayah tertentu. Itu adalah syirik akbar, ya. Taib yang berikutnya pembatal keberapa ini? 6. Keyakinan wahdatul wujud, wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Yaitu manunggaling kawula Gusti, Allah bersatu dengan makhluknya. Allah bersatu dengan makhluknya. Ini adalah keyakinan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dan pengikut-pengikutnya dalam bukunya Al-Futuhat Al-Makkiyah dan dalam kitab Fususul Hikam. Ibnu Arabi, dan dibela oleh sebagian orang zaman sekarang, lucu ya, saya heran subhanallah. Bela-bela Ibnu Arabi mengatakan Fir'aun masuk surga. Kenapa Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la? Ya, pemikiran macam-macam ya. Ada yang mengatakan Fir'aun masuk surga. Ada yang mengatakan iblis adalah tokoh Wahdatul Wujud, iblis adalah guruku yang terbaik. Saya kemarin lagi ketemu ada katanya dai Indonesia terkenal, dai sering keluar televisi mengatakan iblis terakhirnya taubat. Saya bilang kalau iblis sudah taubat masuk surga, ngapain kita musuhan sama dia? Udah teman. Oh ini iblis membuat apa? Bilang iblis sudah taubat, membuat orang semua bermaksiat. Wah, iblis saja taubat, apalagi kita maksudnya. Ini orang muda untuk bermaksiat. Terus kita ngapain maki-maki iblis? Dia sudah taubat. Kalau dia taubat ngapain kita bilang laknatullah iblis, al-la'in? Ya, ngapain kita bilang laknat iblis? Ini semua orang ngomong seenaknya ya. Tapi Ibn Arabi mengatakan Fir'aun masuk surga. Kenapa ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, perkataannya benar. Kenapa? Dalam jiwa Fir'aun ada Allah. Sehingga aku Fir'aun Tuhan ya karena Allah ada dalam diriku. Kemudian dia mengatakan seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Musa menyembah sapi juga enggak salah. Intinya dia mengatakan semua sembahan itu benar. Dia mengatakan aqadal khalaiqu fil ilahi aqaida wa na'taqadtu jami'a ma taqaduhu. Kata dia seluruh manusia punya keyakinan tentang Tuhan-Tuhan. Ini keyakinan Tuhan ini begini. Saya meyakini seluruh keyakinan tersebut. Kata dia agama semuanya banyak tapi semuanya saya yakini. Dan itu jelas-jelas dia ucapkan dalam, makanya saya nukil dalam tesis saya sebutkan, di disertasi juga disebutkan masalah Ibn Arabi. Ya, makanya dia dikafirkan oleh para ulama ya. Ibnu Hajar, kemudian muridnya. Dan wahdatul wujud ini kenapa bertentangan dengan rububiyah? Karena rububiyah melazimkan Allah Maha Esa tidak tercampur dengan makhluknya, paham?
Ketika kita bilang Tuhan bersatu dengan makhluk, ya berarti Tuhan tidak esa lagi tercampur dengan berbagai macam makhluk. Ya. Dan keyakinan wahdatul wujud lebih parah daripada keyakinan Nasara. Kalau Nasara membatasi Tuhan, Allah Subhanahu wa taala bersatu cuma dengan Nabi Isa. Artinya ada persatuan antara Allah dengan Nabi Isa. Tapi kalau wahdatul wujud meyakini Allah bersatu dengan seluruh apa? Makhluk. Mereka mengatakan seperti ombak di lautan. Lautannya satu, ombaknya bermacam-macam. Ada ombak yang 2 meter, ombak 1 meter, ada yang riak-riak. Tapi semuanya adalah laut. Kita semua dunia ini, semuanya Tuhan sebenarnya. Cuma penampakannya berbeda-beda. Tapi kita semua adalah Allah itu sendiri. Ini kekufuran. Dan muncullah pemahaman seperti Al-Hallaj. Al-Hallaj yang dibunuh oleh para ulama, difatwakan dia kafir. Disalib artinya digantung di berhari-hari untuk dilihat oleh masyarakat. Dia meyakini bahwasanya dirinya adalah Tuhan. Dia bikin tidak ada di balik jubahku kecuali Allah, kata dia. Tidak di balik jubahku adalah Allah. Ini sudah saya bahas panjang lebar tentang kajian saya khusus tentang sufi ya. Taib. Yang ketujuh, saya pernah di Sorong di Papua. Saya sholat, habis sholat saya ketemu orang kurus, krempeng. Terus dia bilang, "Ya Firanda, saya tadi malam mimpi, kemudian intinya dia bilang, saya dikasih tahu bahwasanya saya ini Allah adalah saya. Ente tampang kayak gini ngaku-ngaku Allah." Maksudnya dia bilang Allah adalah saya subhanallah, ini wahdatul wujud sampai ke Papua. Dia bilang gitu, saya juga kayak gini, orang bener ini kayak ini stres atau gimana? Allah adalah apa? Saya. Allah kurus kayak begini Allah. Saya ketemu dia lagi berapa lama hajian. Mudah-mudahan sudah sembuh ya. Cuma saya nggak tanya-tanya lagi, nggak enak. Masih ngaku sebagai Allah nggak gitu? Ketujuh. Batal ketujuh meyakini bahwasanya berhala memberi manfaat dan memberi mudarat. Ya. Tentunya berhala yang disembah memberi manfaat mudarat tentunya adalah kafir. Kalau kita umat Islam tentunya tidak ya. Tentunya tidak ya. Makanya kadang kita heran melihat sebagian orang yang kemudian menyembah berhala, dia meyakini berhala tersebut beri manfaat, beri mudarat, tapi dia kasih makan kepada berhala tersebut. Dan ini sudah ada sejak dulu. Makanya dalam Al-Quran ketika Ibrahim alaihissalam sebelum menghancurkan berhala-berhala, dia mengatakan kepada berhala tersebut, "Ala ta'kulun?" Dia lihat banyak sajian di depan berhala tersebut. Dia mengatakan, "Ala ta'kulun, wahai berhala, kalian tidak makan. Sudah dihidangkan sajian, kok enggak dimakan-makan?" Ya. Malakum la tantiqun. Kenapa tidak jawab? Akhirnya Ibrahim pun hancurkan patung-patung tersebut. Jadi kita saya lihat sendiri berhala, datangnya orang, dikasih sajen, diibadahi, dan ini berhala Tuhan, memberi manfaat dan mudarat. Tapi kamu kasih sajen sama dia, terus sajennya enggak dimakan. Yang datang burung-burung apa? Makan. Ini saya lihat sendiri. Bagaimana kemudian keyakinan bahwasanya batu ini bisa beri manfaat, bisa mudarat, maka ini adalah kekufuran. Tidak usah berhala-berhala batu-batu, batu Hajar Aswad saja yang turun dari surga. Ya. Pertama turun sangat putih, kemudian fasawadathu khotoya bani Adam, kemudian menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Itu pun tidak beri manfaat, tidak beri mudarat. Ketika Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, dia mengatakan, "Ya Hajar, inni a'lamu annaka hajar la tanfa wa la tadur." Wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu hanya sekedar batu, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltuka. Kalau bukan saya lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium apa? Kamu. Itu batu yang paling mulia di alam semesta, yang menciumnya dapat pahala. Ada mencium dapat pahala ada. Mencium istri lain ya. Maksud saya mencium benda-benda dapat enggak ada. Mencium kuburan, enggak ada pahalanya. Ini datang secara nas, secara khusus mencium sesuatu dapat pahala, cuma Hajar apa? Hajar Aswad. Secara khas, benda dicium dapat pahala Hajar Aswad. Pahalanya luar biasa, akan menjadi saksi pada hari kiamat, orang berebut-rebutan. Itu pun tidak bisa beri manfaat, tidak bisa apa? Beri mudarat. Enggak ada. Apalagi batu ake maksud saya. Kalau meyakini ada berhala kita sembah, meyakini berhala tersebut bermanfaat dan mudarat, maka ini membatalkan tauhid, ya.
Taib yang kedelapan ya. Meyakini boleh selain Allah membuat hukum manusia ya, tidak boleh. Kita meyakini Allah berfirman inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik siapa? Allah. Allah dia yang mencipta alam semesta dan dia yang mengatur alam semesta. Di antara bentuk pengaturan Allah terhadap alam semesta, Allah turunkan hukum. Hukum itu yang boleh berjalan, hukum lain tidak boleh berjalan. Ya. Siapa yang meyakini bahwasanya manusia boleh bikin hukum, ya hukum tersebut ya sama dengan hukum Allah, apalagi lebih baik daripada hukum Allah, maka dia bukan orang Muslim. Ya. Dia meyakini bahwasanya hukum Allah boleh kita ganti atau hukum saya dengan seimbang dengan hukum Allah. Kita bilang, afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah mereka hendak mencari hukum jahiliyah? Ya akhi, ini Tuhan bikin hukum, kau mau saingi Tuhan, itu hukumnya Tuhan. Kalau kau meyakini boleh ada selain Allah boleh bikin hukum, kau tidak beriman dengan rububiyah. Karena di antara konsekuensi beriman dengan rububiyah, meyakini hanya Allah yang boleh buat apa? Hukum. Paham? Saya ulangi, apa itu rububiyah? Rububiyah itu meyakini Allah Maha Esa, Allah yang menciptakan dan Allah yang mengatur. Hanya Allah yang boleh apa? Mengatur. Kalau Allah sudah turunkan hukum-hukum tertentu, maka tidak boleh kamu ganti. Kalau kamu yakin saya boleh mengganti hukum itu atau saya bisa bikin hukum yang menyaingi hukum Allah, sudah itu bukan orang Islam. Berarti kau mau menyaingi Tuhan, kau merasa sehebat Tuhan. Lihatlah betapa banyak hukum-hukum sekarang yang bikin masalah, direvisi, didemo. Ya. Kenapa? Karena meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang dia berhukum dengan hukum selain Allah tapi dia meyakini saya salah, itu cuma dosa. Tapi kalau dia meyakini saya bisa bikin hukum seperti hukum Allah atau hukum saya yang ciptakan ini mirip, apa bedanya hukum Quran saya juga bisa bikin mirip-mirip. Apalagi menyatakan hukum ini sudah tidak bisa pakai, hukum saya lebih relevan dengan zaman sekarang, itu lebih parah lagi. Dan itu keluar dari mulut-mulut sebagian orang. Sayangnya orang muslim yang mau makan demikian. Ya, kamu yang lebih tahu tentang manusia, yang ciptakan manusia kamu apa? Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuanmu cetek. Ya, cuma otakmu juga bahlul. Kemudian kau menyaingi hukum Tuhan. Tidakkah kau malu ya? Jadi siapa yang meyakini bahwasanya boleh seorang bikin hukum yang menyamai hukum Allah, apalagi melebihi hukum Allah, ya ini sudah keluar dari Islam. Paham sampai sini? Yang kesembilan, terakhir. Ini sebenarnya masuk kepada yang sebelumnya, yaitu meyakini bahwasanya meyakini gerakan benda-benda langit punya pengaruh. Mempengaruhi kejadian alam. Kejadian alam. Artinya dia meyakini kalau bintang berak begini berarti akan begini. Ini semua adalah tauhid rububiyah. Karena Allah tidak pernah menjadikan gerakan-gerakan bintang-bintang tersebut, posisi-posisi bintang tersebut sebagai penentu kejadian-kejadian yang ada di atas muka bumi. Siapa yang meyakini bahwasanya benda-benda langit gerakan-gerakannya berarti akan terjadi, ada yang mati, ada yang hidup, akan jadi bencana, ini semua syirik akbar. Karena seakan-akan dia mengatur alam semesta. Dia mengatur alam semesta. Padahal yang mengatur hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib, sampai di sini kita akan lanjutkan. Ada yang bertanya? Ibu? Kita lanjutkan ya. Taib, silakan dicatat atau difoto, terserah. Sudah? Taib, sekarang buka halaman 119. Kita bahas tentang nawaqisu tauhid rububiyah, yang mengotori, yang mengurangi kemudian tauhid rububiyah. Tidak sampai pada derajat kafir, tapi ini juga syirik asghar, syirik kecil ya. Pengotor tauhid rububiyah ya. Yang pertama adalah bersumpah dengan nama selain Allah ya. Bersumpah dengan nama selain Allah. Kata Nabi SAW,
Man halafa bi ghairillah faqad kafar aw asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah kafir atau telah syirik. Maksudnya syirik asgar. Maksudnya syirik asgar. Jadi kita tidak boleh bersumpah kecuali hanya kepada Allah. Wallahi tallahi billahi. Boleh. Demi Allah atau walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Atau kita bersumpah demi zat yang telah menerbitkan matahari dari timur dan menenamkan dari barat. Ini intinya kepada Allah. Intinya kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Walladzi falaqal habba wan nawa, demi zat yang telah membuka biji-bijian sehingga menumbuhkan tumbuhan. Itu semuanya Allah. Intinya semua kembali kepada Allah, enggak ada masalah. Tapi kalau kita bersumpah dengan nama selain Allah, ya berarti sini ada syirik kecil ya. Kenapa? Karena di situ ada pengagungan berlebihan. Seakan-akan karena sumpah itu kan kita ingin menunjukkan terjadinya sesuatu. Saya bersumpah dengan pencipta pengatur, itu oke. Tapi kalau saya bersumpah dengan Muhammad, apa hubungannya Nabi Muhammad SAW dengan alam semesta? Enggak ada hubungannya. Makanya kalau orang bersumpah demi Muhammad, ini syirik kecil. Dan itu banyak ya. Saya sering bahkan kemarin di YouTube ada orang marah-marah, demi Allah, demi Rasul katanya. Sudah cukup demi Allah aja, enggak usah tambah demi apa. Dia enggak tahu, dia enggak ngerti. Dia enggak ngerti. Tapi ini syirik apa? Syirik kecil. Tidak diperbolehkan. Tapi ini yang pertama. Tapi kalau kita bersumpah dengan sifat-sifat Allah juga boleh ya. Kita boleh bersumpah dengan nama Allah, boleh bersumpah dengan sifat-sifat Allah. Misalnya biwajhi ya. Aku bersumpah dengan wajah Allah, itu boleh ya. Wa bi sultanihil qadim, aku bersumpah dengan kekuatan Allah yang azali, boleh. Jadi kita boleh bersumpah dengan zat Allah, boleh bersumpah dengan sifat-sifat Allah. Ya. A'udzu bi kalimatillahi tamma, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Ini boleh karena kalimat-kalimat adalah sifat-sifat Allah. Sama bersumpah dengan Al-Qur'an boleh atau tidak? Boleh karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Selain bersumpah dengan nama Allah dan sifat-sifatnya, maka tidak boleh. Tidak boleh. Misalnya, wal Ka'bah, demi Ka'bah. Dalam satu hadis, orang-orang Yahudi datang kepada para sahabat. Innakum antumun nas laula annakum taqulun. Sungguhnya kalian orang yang hebat, hanya saja kalian berkata, wal Ka'bah, demi Ka'bah. Wa Muhammad, demi Muhammad. Jadi orang Yahudi tahu itu syirik kecil, maka mereka pun lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, orang Yahudi bilang kami begini. Kata Nabi, ya benar, itu tidak boleh. Yang benar harusnya wa rabbil Ka'bah, demi pemilik apa? Ka'bah. Demi Ka'bah enggak boleh. Atau wa rabbi Muhammad, demi Rabbnya Muhammad. Ya. Makanya dalam satu hadis ketika Rasulullah ngobrol dengan Aisyah, Rasulullah SAW berkata, wahai Aisyah, saya tahu kapan kau lagi marah, kapan kau lagi tidak marah. Aisyah berkata, kok kamu tahu, dari mana anda tahu wahai suamiku? Kata Aisyah, kata Rasulullah SAW, kalau kamu lagi marah wahai Aisyah, kamu bilang wa Rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim. Kamu lagi enggak marah, kamu bilang wa Rabbi Muhammad, demi Tuhannya apa? Muhammad. Kata Aisyah, saya tidak boikot kecuali cuma namamu saja. Wa Rabbi, kalau lagi marah wa Rabbi apa? Ibrahim. Itu karena Aisyah jarang-jarang marah, jadi ketahuan kapan marahnya, kapan tidak marahnya. Tapi kalau sering marah ketahuan terus. Jadi saya ulangi, jadi kalau kita bersumpah tidak boleh wa Muhammad demi Muhammad, wa Ibrahim enggak boleh. Tapi kita bilang wa Rabbi Ibrahim demi Tuhannya Ibrahim, wa Rabbi Muhammad demi Tuhannya Muhammad, berarti kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu. Jadi saya ulangi, yang bersumpah boleh dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah, dengan Al-Qur'an, dengan ayat Allah, dengan sifat-sifat Allah boleh. Ya. Fa bi izzatika, seperti iblis pernah bersumpah di hadapan Allah, fa bi izzatika, demi keperkasaan Engkau ya Allah. Ini enggak ada masalah. Adapun selain Allah maka syirik kecil. Sebagian orang sufia saya pernah lihat dia bersumpah wal kubbatil khadra, demi kubah hijau, dia bersumpah demikian. Wal kubbatil khadra, demi kubah hijau yang ada di Masjid Nabawi. Apa hubungannya kubah hijau? Enggak boleh, enggak boleh. Ka'bah saja enggak boleh. Wal Ka'bah, demi Ka'bah enggak boleh, cuma kubah hijau. Enggak boleh. Jangankan Ka'bah, kubah hijau, demi Muhammad tidak boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kedua, menyandarkan, ingat ini semua tidak sampai derajat kufur. Ini hanya syirik apa? Asghar. Kita bilang hanya syirik asghar ya dosa besar.
Syirik kecil itu bukan berarti dosa kecil, dia dosa besar. Cuma untuk membedakan, kalau syirik akbar mengeluarkan dari Islam, kalau syirik asgor tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi dia disebut asgor itu bukan berarti dia dosa kecil. Dia juga dosa besar. Yang kedua, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Ini yang sering ini. Selain Allah. Dan ini sering kita tahu bahwasanya seorang muslim ketika mengatakan, oh kalau bukan karena polisi mungkin saya sudah ditembak atau saya sudah dirampok. Saya tahu dia tidak memaksudkan polisi tersebut yang murni menyelamatkan dia. Dia tahu itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita orang Islam diajar untuk beradab dalam berlafal. Kalau kita bilang, maksud kamu bukan Allah yang tolong? Oh, enggak lah, Allah yang tolong lah. Allah yang kirim polisi itulah. Iya, benar. Tapi kamu dalam berbicara harus beradab. Ketika kamu sedang bersyukur, kamu harus sandarkan kepada Allah. Jangan malah lupa sama Allah. Oh, kalau bukan karena Allah kirim polisi, ya itu baru. Kalau bukan karena polisi, ya, maksud saya bukan gitu. Maksud saya memang dari Allah. Ya, justru kamu harus beradab ketika berbicara. Ya. Makanya Allah mengatakan, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah tapi mereka mengingkari. Disebut dalam tafsir yaitu sebagian orang naik kapal kemudian terjadi ombak besar. Kemudian Allah selamatkan mereka, ketika mereka selamat mereka berkata kalau bukan nahkodanya yang mahir mungkin kita sudah tenggelam. Nah, ini salah. Ini kadang-kadang kita harus bicara yang baik. Kita harus selalu ingat Allah, terutama dalam kondisi kita ingin bersyukur. Berterima kasih, oleh berterima kasih sama polisi, berterima kasih sama nahkoda. Enggak benar. Naik pesawat, subhanallah, pilotnya jago. Kalau tidak mungkin sudah mati kita. Enggak boleh. Kita bilang alhamdulillah Allah mudahkan dengan sebab pilotnya, dengan izin Allah kita bisa apa? Selamat. Ya. Jadi hati-hati kita ngomong kalau bukan karena dokter itu enggak boleh. Kalau bukan karena Allah yang Allah kirim dokter tersebut mungkin saya sudah mati karena dia masya Allah diberi kemudahan Allah untuk operasi dan macam-macamnya. Ini tentu mengurangi tauhid rububiyah. Seakan-akan pertolongan tersebut dari manusia. Padahal kita mengetahui seluruh aturan yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ketiga, mungkin saya tidak tulis di sini, di antaranya adalah ujub. Ujub yaitu menyandarkan keberhasilan kepada diri sendiri. Kalau yang tadi, kita nyandarkan keselamatan, keberhasilan kepada orang lain. Kalau bukan karena polisi, kalau bukan karena nahkoda, kalau bukan karena pilot, kalau bukan karena dokter, mungkin saya sudah mati, mungkin saya sudah. Itu syirik. Lebih parah lagi, kita menyandarkan pada diri kita. Karena saya hebat, karena saya, makanya saya berhasil. Karena saya cerdas, karena saya. Ini namanya ujub. Kalau yang tadi menyandarkan keberhasilan kepada orang lain, ini menyandarkan kepada diri sendiri. Ini juga syirik kecil terkait dengan rububiyah. Ini saya tidak masukkan di buku ya, kurang. Maka seorang tidak boleh ujub, jangan dia merasa dia berhasil karena dirinya. Kita ini kecerdasan yang kasih Allah, kesehatan yang kasih Allah, kesempatan yang kasih Allah Subhanahu wa taala, kesehatan yang kasih Allah. Karena benar kecerdasan, kepintaran, semuanya sebab, tapi yang menentukan akibat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang lebih pintar daripada kita, ternyata miskin misalnya. Ada yang bilang kalau pintar pasti kaya, enggak. Betapa banyak orang dosen, profesor, kepalanya botak enggak kaya-kaya. Muridnya yang mungkin enggak lulus-lulus malah kaya raya ya. Dapat warisan dari bapaknya. Maksud saya benar itu adalah sebab, tapi yang menentukan akibat siapa? Allah. Maka jangan kalau kita berhasil jangan bilang karena saya jago, karena saya ini, karena enggak. Bilang karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam, "Hadza min fadli Rabbi." Ketika Sulaiman punya anak buah bisa mendatangkan singgasan dalam waktu yang Ratu Balqis dalam waktu yang singkat, dia mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah dari karunia Allah untuk mengujiku, aku bersyukur atau aku kufur. Kapan kita menyandarkan kenikmatan kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain, maka kita telah kufur, yaitu syirik kecil dalam tauhid rububiyah. Ini waspada, hati-hati. Orang yang ujub susah bersyukur karena dia merasa dirinya hebat. Tapi kalau orang merasa Allah yang tolong saya semuanya, dia mudah bersyukur. Dia lebih rajin ibadah karena dia tahu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini apa?
kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal kita berhasil dalam perusahaan, berhasil dalam membina rumah tangga, kita bilang semuanya dari Allah. Yang jaga saya, jaga istri saya, jaga suami saya, jaga anak-anak siapa? Kalau saya cuma berusaha. Dengan berbagai banyak macam godaan, berbagai macam banyak yang membuat menyimpang, bisa rusak. Entah saya, entah istri kita, entah suami kita, entah anak kita, tapi Allah yang menjaga. Itu, karena saya. Hati-hati. Sebagian ibu-ibu mungkin anaknya sudah hafal, karena saya yang kadang hati-hati ujub. Hati-hati. Boleh cerita pengalaman boleh, tapi jangan apa? Jangan ujub. Bukan karena kamu yang ngurus diri, tapi kalau Allah bikin anakmu bodoh gimana? Mau disuruh hafal nggak bisa hafal. Jadi jangan bilang karena kamu ya, kamu sebab, tapi yang menimbulkan akibat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang keempat, menyandarkan kehendak antara Allah dan manusia ya. Kehendak Allah dengan kehendak selain Allah. Ini saya rasa sudah tidak ada, saya pernah dengar sekarang. Tapi ini dulu pernah ada di zaman Nabi SAW ketika sebagian sahabat begitu mengagungkan Nabi sampai mereka berkata, Masya Allah wa syi'ta. Karena kehendak Allah dan kehendakmu wahai Muhammad. Rasulullah marah. Kata Rasulullah SAW, aja'altani lillahi niddan, kau ingin jadikan aku tandingan bagi Allah. Kul Masya Allah wahdah. Katakanlah hanya dengan kehendak Allah. Jangan bilang karena kehendak Allah dan kehendak siapa? Muhammad. Ini biasanya orang ngomongin sama raja, karena kehendak Tuhan sama kehendakmu wahai raja. Kadang-kadang ini tidak boleh. Ya. Di hadapan penguasa, karena kehendak Allah dan kehendak, enggak ada kehendak kita mau apa? Allahu fa'alu lima yurid. Allah yang menghendaki apa yang Dia kehendaki. Pepatah bukan perkataan orang-orang awam di Madinah berkata, ana urid wa anta urid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, kau punya keinginan, yang terjadi keinginan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita punya kehendak. Betapa banyak kehendak kita tidak berjalan, ya enggak? Betapa banyak kehendak kita tidak berjalan. Setiap yang kehendaknya berjalan cuma Tuhan. Oleh karena jangan gandengkan kehendak Tuhan dengan kehendak apa? Manusia. Siapapun kamu, mau raja, mau apa, banyak tidak bisa. Raja-raja dunia sekarang, apa kehendak mereka? Enggak bisa. Menghadapi pandemi enggak bisa apa-apa. Enggak bisa apa-apa. Sehingga jangan gandengkan kehendak Tuhan dengan kehendak manusia. Yang kelima adalah protes kepada takdir. Ini adalah bentuk mencoreng tauhid rububiyah, karena kita tahu Allah yang Maha mengatur dan kita tahu Allah Maha mengatur dengan seadil-adilnya. Ketika ada musibah yang menimpa, kok Allah begini sih? Kok kenapa saya itu? Sebenarnya kita tidak beriman dengan tauhid rububiyah dengan sempurna. Makanya kita protes kepada takdir Allah. Kita enggak terima. Saya enggak terima Allah begini saya gini. Saya enggak terima anak saya diambil. Saya tidak terima begini. Nah, ini berarti tauhid rububiyah kita tercoreng. Berarti kita meyakini atau kita tidak begitu yakin Allah mengatur dengan seadil-adilnya. Kita orang Islam harusnya ya Allah yang Maha tahu semuanya, Allah yang tahu masa depan, Allah yang tahu mana yang terbaik, Allah yang melakukan apa yang Dia lakukan. Begitu kita teori bisa, begitu musibah menimpa kita enggak terima. Di antara begitu terima, enggak terima apa? Misalnya kita robek-robek baju. Kita banting-banting HP misalnya. Kita ngomel sana, ngomel sini misalnya. Itu kita tidak terima. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'al jahiliyah. Bukan dari golongan kami kalau terkena musibah, robek-robek baju, nampar-nampar pipi, menyuruh dengan suruhan jahiliyah. Makanya di antara dosa besar adalah niyahah, wanita yang meratap ketika anaknya meninggal, wah itu bentuk dia tidak setuju dengan keputusan Allah. Maka seorang waspada. Protes terhadap takdir Allah itu juga adalah bentuk. Demikian juga dengan mengatakan seandainya begini, seandainya gini. Tidak usah, itu di antara bentuk kurang terima. Tapi katakanlah walakin kul qaddarallahu ma syafa'al. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah engkau melakukan yang bermanfaat bagimu dan minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz. Dan jangan kau malas.
Wa in asabaka syai', kalau kau sudah berusaha ternyata ada musibah, fala taqul law anni fa'altu kadza kana wa kadza. Dia mengatakan seandainya coba saya kemarin begini. Ya sudah terjadi. Walakin qul qaddarallahu ma syafa'al. Katakanlah semua sudah takdir Allah dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Yang keenam, mencela sesuatu yang tidak punya iradah, yang tidak berkehendak. Di antaranya adalah mencela zaman. Mencela zaman. Di antaranya mencela angin. Angin, siapa yang angin jalankan perintah Allah, dia tidak punya kehendak, paham? Mencela hujan, ya, mencela hujan. Apa lagi? Mencela ya suasana apa, panas dingin apa namanya? Mencela apa itu? Mencela cuaca. Enggak boleh. Panas nih, kurang ajar. Lu kurang ajar yang bikin panas sih. Kecuali itu manusia boleh. Kok curiga kenapa aku bikin panas ini? Pergi sana bikin panas. Ini dia enggak bisa apa-apa. Ya. Berarti tidak boleh mencela zaman. La tasubud dahr. Jangan kalian mencela zaman, ya. Itu tidak boleh karena zaman tidak berkehendak. Yang mengatur zaman siapa? Disinilah ada mencoreng tauhid rububiyah karena yang mengatur ini semua, zaman, angin, cuaca, itu Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak punya berkehendak. Allah yang benar-benar mengatur. Ketika kau mencela, berarti kau mencela apa? Pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Na'ibuz zamana wal aibu fina, wa ma liz zamani aibun siwana." Kita mencela zaman, padahal yang dicela adalah kita sendiri. Tidak ada aib pada zaman kecuali diri kita. Zaman cuma tempat bergulirnya waktu, tempat bergulirnya segala perbuatan. Yang membuat dia tercela, amalan ini yang bikin dia. Makanya ngapain mencela zaman? Apalagi yang mengatur zaman adalah Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya mencela angin masuk dalam hal ini, ya. La tasubur rih, kata Nabi SAW, jangan kalian mencela angin. Wa idza ra'aitum ma takrahun faqulu, kalau kalian melihat ada angin yang kalian tidak suka, maka ucapkanlah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih, ya Allah aku mohon kepada Engkau kebaikan angin ini. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang ada pada angin tersebut. Wa khairu ma umirat, dan kebaikan angin yang diperintahkan. Jadi diperintahkan. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, dan kami berlindung dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan adalah apa yang di dalamnya. Wa syarri ma umirat bih, dan keburukan apa yang dia diperintahkan. Baik, adapun yang ketujuh, ke-8, ke-9 ini pembahasan rumit, ya. Ibu-ibu enggak usah bacalah. Kalau sudah bisa baca filsafat baru kita paham. Intinya inilah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembatal penyimpangan rububiyah ada dua. Pertama, pembatal tauhid, yaitu membuatkan orang keluar dari apa? Islam. Yang kedua adalah mengurangi nilai-nilai tauhid. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.